Cilacap terkini, sekolah gratis atau tanpa sumbangan mungkinkah? Ini kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, Telusur Cilacap. Pemerintah Kabupaten Cilacap memberikan pos pendamping saat agenda silaturahmi dan halal bihalal keluarga besar pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Cilacap, Bupati Cilacap, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Bupati Cilacap berharap sekolah di Kabupaten Cilacap untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan adanya pos pendamping. Telusur Cilacap. Saya dilapori oleh Kepala Dinas, oleh mungkin Korwil, menyampaikan bahwa sudah ditindaklanjuti sampai tingkat ke sekolah itu, tapi terus kemudian hanya sekedar dipajang, hanya sekedar ditandatangani, itu yang sama sekali tidak kami inginkan. Lebih baik tidak tertuliskan dan terpajangkan, tetapi itu dijalankan, daripada hanya sekedar simbolis tertulis tetapi tidak dijalankan. Pos pendamping 34 miliar merupakan kebijakan pemerintah Kabupaten Cilacap. Bupati Cilacap Dr. Samsul Oleh Rahman, apa kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, Telusur Cilacap. Yang salah satunya adalah di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini beliau mempunyai visi, salah satunya adalah memperbaiki sistem pendidikan di Kabupaten Cilacap dengan output akhirnya adalah sekolah yang tanpa sumbangan. Dan ini kami tidak lanjuti, Pak Bupati, dengan mengusulkan rencana anggaran untuk tahun 2026. Ini masih mungkin untuk SMP dulu, dan alhamdulillah beliau berkenan untuk memberikan anggaran kurang lebih 34,6 miliar yang nanti itu digunakan untuk pos pendamping, sehingga tahun 2026 besok sesuai dengan visi misi Bapak Bupati sudah terwujud. Salah satunya adalah di SMP tidak ada sumbangan orang tua. Insya Allah ini akan kami laksanakan, Pak Bupati. Kemudian terkait dengan 8 bidang atau 8 program Pak Bupati ini, beliau juga mempunyai prinsip kerja yang ini juga sudah kami tidak lanjuti sampai ke jajaran yang paling bawah, yaitu teman-teman guru, dan semuanya sudah menandatangani prinsip kerja becus dan tatak. Apa ya, becus tatak ya? Ya, becus dan tatak. B-nya itu adalah benar, E-nya itu eling, C-nya adalah cerdas, U-nya adalah ulet, kemudian S-nya santun. Tatak, tak yang pertama tak korupsi, tak yang kedua tidak melakukan pelanggaran norma agama, dan G-nya adalah gelem untuk melaksanakan atau bersikap jujur dan loyal kepada pimpinan. Nah, terkait dengan prinsip kerja ini kami laporkan kepada Pak Bupati. Ini sudah kami tidak lanjuti sampai dengan ke jajaran yang paling bawah, yaitu teman-teman guru, dan itu insya Allah teman-teman tolong ini untuk bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi tidak hanya untuk di bibir saja, tapi betul-betul dipahami, diresapi, dan dilaksanakan. Dan untuk menyukseskan daripada prinsip kerja ini, kami mohon izin di Dinas Pendidikan juga membuat kreasi, membuat inovasi, yaitu ingin mewujudkan budaya kerja yang berkarakter. Kenapa kami menyebut nama berkarakter? Karena dari tugas-tugas seorang pendidik, Bapak Ibu, itu ada 3. Ya. Tugas seorang pendidik itu ada 3. Yang pertama adalah tugas dalam proses mengajar. Kemudian yang kedua, tugas dalam pengembangan siswa. Dan yang ketiga adalah tugas dalam hubungan dengan orang tua dan masyarakat. Nah, dari tugas-tugas ini, maka salah satu yang terkait dengan berkarakter itu adalah tugas dalam pengembangan siswa. Salah satunya adalah mengembangkan karakter siswa. Dan ini sesuai dengan arahan Pak Bupati
dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti juga akan ada surat edaran kepada teman-teman semuanya dalam waktu sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Bapak Ibu guru diminta untuk bisa memberikan nuansa pendidikan, pengembangan karakter. Dengan apa? Mungkin dalam waktu 5-10 menit itu Bapak Ibu silahkan berikan semacam bekal untuk anak-anak kita terkait bahaya narkoba, kemudian bahaya pergaulan bebas, mungkin bahaya yang lain-lainnya, yang itu semua nanti mudah-mudahan bisa berpengaruh untuk kita. Kaitannya itu, maka kami mendorong Bapak Ibu semuanya, mari kita untuk bisa mewujudkan budaya kerja yang berkarakter. Berkarakter sendiri ini adalah sifat pribadi yang baik dan perilaku yang baik, yang kuat dan positif. Oleh karena itu, diri kita sendiri ini yang harus mempunyai karakter yang positif dulu, baru nanti akan kita teruskan kepada anak didik kita. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin juga kami laporkan bahwa hari ini peserta yang mengikuti acara ini, silaturahmi ini, perwakilan dari masing-masing kepala sekolah SD, karena kepala sekolah SD negeri itu jumlah 960-an Pak, 996, tidak mungkin untuk kita hadirkan semua, sehingga kita wakilkan dari K3S, K3S dan juga pengurusnya satu, kemudian teman-teman Korwil hadir semua, kemudian teman-teman kepala SMP negeri hadir semua, perwakilan kepala SMP swasta, penilik, pengawas, tamu budaya, IGTK, PAUD dan lain sebagainya hadir, kurang lebih sejumlah 450 orang Pak. Kemudian terkait dengan yang lain-lain, kami siap untuk melaksanakan apa yang Pak Bupati perintahkan, dan tentunya dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, maka kita optimis, dan saya mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk kita selalu kompak, kita selalu bersinergi, kita selalu bersatu dalam rangka untuk mewujudkan Cilacap bercahaya dan maju besar. Assalamualaikum Pak Rio. Waalaikumsalam. Pak, silaturahmi Pak, gimana Pak? Kali ini silaturahmi alhamdulillah bisa dilaksanakan di Pendopo. Ini juga atas permintaan juga dari Pak Bupati, Pak Samsul Aulia Rahman, saking cintanya beliau kepada dunia pendidikan, sehingga beliau menginginkan langsung agar silaturahmi bisa dilaksanakan di Pendopo ini. Jadi terima kasih Pak Bupati. Siap Pak, tadi Pak Kepala Dinas mengatakan bahwa ada anggaran 34 miliar Pak. Ini maksudnya gimana Pak? Jadi tadi saya menyampaikan bahwa salah satu program unggulan Pak Bupati di bidang pendidikan itu adalah perbaikan sistem pendidikan yang output akhirnya itu tidak ada sumbangan, dan beliau menindaklanjuti dengan adanya anggaran yang namanya pos pendamping, karena kan tiap sekolah itu sudah ada pos biaya operasional sekolah, namun itu tidak mencukupi, sehingga berdasarkan regulasi yang ada sebenarnya satuan pendidikan itu boleh untuk meminta sumbangan, meminta bantuan ya kepada pihak-pihak yang tidak mengikat tanpa paksaan dan sukarela. Namun karena Pak Bupati tidak menginginkan membebani ke masyarakat, maka beliau mempunyai program unggulan sekolah gratis. Salah satunya adalah dengan menghilangkan sumbangan orang tua ini, kemudian diganti dengan yang namanya pos pendamping yang dananya berasal dari APBD. Dan alhamdulillah untuk tahun depan insya Allah kalau tidak ada perubahan kita akan mendapatkan dana kurang lebih 34, sekian miliar, dan ini sementara baru akan dilaksanakan di tingkatan SMP. Jadi SD belum, SD masih belum tersentuh oleh program ini. Jadi bertahap lah nanti. Tapi Pak Bupati berkomitmen itu insya Allah bertahap. Siapa untuk indeks kebutuhan Pak siswa Pak untuk SMP Pak, apakah dengan 34 miliar ini cukup Pak? Kita kalau bicara masalah kebutuhan, berapapun kurang misalnya. Berapapun kebutuhan itu pasti kurang. Namun
kita mencoba untuk berpikir bahwa ini adalah satu kebutuhan kita yang paling urgent untuk bisa membangun dunia pendidikan lebih baik. Dan dengan adanya tambahan dana bantuan BOS perubahan ini, sedikit banyak ini ikut membantu ya dalam proses pembelajaran yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Ya insya Allah cukup nggak cukup, ini harus kita cukupkan dan harus kita sesuaikan. Makanya saya minta ke teman-teman, kita harus adaptif, harus bisa beradaptasi, harus bisa segera menyesuaikan dengan lingkungan apapun. Oke Mas, terima kasih Pak Telusur Cilacap. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan, like, subscribe, share, dan komen.